Ini adalah gambaran kulit manusia saat berusia 100 tahun. Pernahkah kalian bayangkan usia orang terdahulu yang bahkan usianya dapat mencapai ribuan tahun? Lalu bagaimana bentuknya jika usia 100 tahun saja kulit sudah terlihat kerut dan lemah sekali seperti ini? Mari kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita bahas, siapkan dulu hati dan imannya karena banyak sesuatu yang di luar nalar dan akal manusia. Kulit manusia menurut para ilmuwan merupakan sebuah organ raksasa yang bekerja tanpa pernah istirahat. Ilmuwan menyebutnya benteng pertama kehidupan. Di permukaan, jutaan sel mati gugur dan digantikan sel baru dalam hitungan detik. Sebuah regenerasi tanpa henti. Di bawahnya, jaringan kolagen dan elastin membentuk perisai yang menguatkan tubuh. Namun, waktu adalah musuh yang tak bisa ditawar. Saat usia bertambah, lapisan ini menipis, kekuatannya memudar, dan bekas-bekas hidup mulai terlihat. Lalu, apa yang terjadi jika kulit manusia memasuki usia 100 tahun? Ilmuwan menyebutnya sebagai tahap penuaan ekstrem. Ketika lapisan epidermis mulai menipis hingga setengahnya, proses regenerasi yang dulu cepat kini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Di bawahnya, kolagen hampir habis, elastisitas memudar, dan kerutan muncul sebagai tanda perjalanan waktu. Pembuluh darah menyusut, membuat kulit rapuh dan sulit pulih dari luka. Warnanya memudar, saraf melemah, dan sentuhan terasa berbeda. Pada usia ini, kulit bukan lagi sekadar pelindung, melainkan arsip hidup yang menyimpan jejak 100 tahun kehidupan manusia. Lalu timbul pertanyaan, apakah sebenarnya kulit memiliki batas maksimal untuk bertahan hidup? Sementara usia para nabi hampir 1000 tahun, dari sudut pandang ilmuwan dan biologi modern, manusia tidak didesain untuk bertahan hingga 1000 tahun. Kulit manusia punya batas maksimal kemampuan regenerasi, sel-sel kulit memiliki penghitung umur bernama telomer. Semakin sering sel membelah, telomer memendek dan akhirnya sel berhenti bekerja, proses ini disebut senescence. Tanpa teknologi atau intervensi luar biasa, maka menurut sains modern, kulit manusia saat ini tidak bisa bertahan hidup 1000 tahun karena proses penuaan biologis. Secara ilmiah saat ini, usia manusia yang paling ekstrem adalah sekitar 120 tahun. Namun dalam kisah Nabi, itu bukan masalah biologis, melainkan bagian dari ketentuan Tuhan. Sains tidak bisa membantah atau membenarkan usia para nabi karena kisah itu berada di ranah iman, bukan observasi laboratorium. Beberapa ulama dan sejarawan memberi penjelasan seperti kondisi bumi dulu berbeda. Manusia pertama memiliki struktur fisik jauh lebih kuat. Siklus hidup manusia mengalami penurunan dari generasi ke generasi. Dan Allah memberi kemampuan khusus pada manusia awal. Semua ini bersifat keagamaan, bukan ilmiah. Lalu, apa kata Al-Quran tentang kulit manusia? Al-Quran menggambarkannya jauh lebih dalam, jauh lebih berperan daripada yang kita bayangkan. Dalam surat An-Nisa ayat 56, Allah menyebutkan bahwa setiap kali kulit manusia hangus, kulit itu diganti dengan yang baru agar manusia tetap merasakan. Ayat ini menunjukkan bahwa kulit adalah pusat rasa, tempat di mana sensasi dan nyeri berawal. Sebuah fakta yang baru dipahami ilmu pengetahuan ribuan tahun kemudian. Lalu di surat Fusilat ayat 20-21, Al-Quran menggambarkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Bahwa pada hari kiamat, kulit manusia akan berbicara. Ia akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Ketika manusia terkejut dan bertanya, "Mengapa kalian bersaksi atas kami?" Kulit itu menjawab, "Allah yang membuat segala sesuatu berbicara, telah membuat kami berbicara." Kulit, menurut Al-Quran, bukan hanya pelindung. Ia adalah organ penuh makna, penyaksi, penjaga, dan bukti nyata keagungan Sang Pencipta. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat. Like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Berikan pendapatmu dan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.